katanya IMF, World Bank bilang tahun 2023 akan resesi. Tapi sebetulnya hari esok itu misteri. Jadi, tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi hari esok. Bisa resesi, artinya bisa juga tidak. Saya termasuk orang yang optimis melihat negara kita. Kenapa optimis? Optimis rasanya tidak resesi. Satu, saya lihat Indonesia banyak ekspor komoditas. Ekspor batu baranya terima bermiliar-miliar dolar. Ekspor CPO juga terima uang bermiliar-miliar, belum yang lain. Yang kedua, saya lihat bank-banknya juga cuan soro. Kalau mau resesi kan banknya sakit. Ini banknya pada cuan soro. Contohnya BCA 9 bulan 2022 labanya 28 triliun. Naik itu Pak lagi. Iya. Tertinggi all time high mungkin ya. Bank Mandiri 9 bulan September 2022 9 bulan labanya 30 triliun. BRI 9 bulan 2022 labanya 39 triliun. Banknya sehat-sehat, cuan soro ya. Yang ketiga, bursanya orang mudun-mudun 7.000 terus ya. Kalau resesi itu bursa biasanya jalan duluan. Sebelum resesi bursa jalan duluan. Jadi kalau misalnya tahun depan resesi, itu saham udah terjun bebas duluan. Turun dulu ya. Turun duluan, dia lari duluan. Baru resesi datang. Maksudnya dia lari duluan. Ini kalau sebentar lagi kan 2023 saham kita masih bertengker di 7.000 terus IHSG kita nggak turun-turun. Jadi tahun depan negara kita tidak resesi. Investasi saya tidak dikaitkan dengan IHSG. Investasi saham saya tidak dikaitkan dengan Omnibus Law. Investasi saya tidak dikaitkan dengan COVID. Investasi saya tidak dikaitkan dengan faktor ekonomi, sosial, dan politik. Saya hanya melihat perusahaan itu secara individual. Saya rumit. Nanti kita mau beli saham dikaitkan dengan faktor ekonomi, sosial, dan politik. Nanti jadi nggak beli saham, kepanjangan analisisnya. Jadi pokoknya kalau kita ketemu saham bagus dan murah, udah beli. Kalau kita menemukan Mercy yang dijual harga Avanza, udah beli aja. Kapan kita menjual? Kapan kita membeli? Ketika kita mendapatkan perusahaan yang bagus, harganya murah, salah harga, atau kita mendapatkan Mercy harga Avanza, kapan kita jualnya? Kita simpen. Nggak tahu sampai kapan kita simpen, bisa singkat, bisa cepat, bisa lambat, kita simpan. Sampai tuh Avanza balik lagi ke harga wajarnya ke Mercy, udah kita jual. Itu yang bisa kita lakukan kalau mau setengah panjang ya. Tapi kalau kita mempunyai perusahaan-perusahaan yang super company yang hebat, disimpan sampai kita mati pun nggak apa-apa. Ya. Terus dia naik terus ya. Jadi saham itu perusahaan yang benar-benar hebat, perusahaan yang super ya. Kita simpan sampai kita mati pun nggak apa-apa. Dia terus akan bertumbuh terus, naik terus, bertumbuh terus, bertumbuh sampai kita meninggal pun kita pegang nggak apa-apa. Saham itu terus akan growing. Tapi dengan syarat itu super company. Tapi kalau kita mau agak setengah panjang ya seperti saya gitu, beli Mercy harga Avanza ya simpen, entah kapan kita nggak tahu.
kita hanya punya kesabaran untuk menunggu dan keyakinan, sabar dan yakin sampai dia kembali ke harga Mercy baru kita jual. Investor ngomong sabar dan yakin itu gampang, ngomong-ngomong gampang, sabar dan yakin, tapi menjalankannya tidak mudah. Ya. Jika kita lihat udah capital gain ratusan miliar, kita mau sabar dan yakin sampai kembali, belum tentu kita bisa sabar dan yakin. Ngomongnya gampang, tapi pelaksanaannya tidak mudah. Sabar dan yakin itu. Demikian. Nikmat dan mengasihkan jadi seorang investor saham ya. Kita bisa mendapat uang yang sangat banyak di sana dengan tidak harus kerja keras ya. Karena ketika kita memiliki saham wonderful company, saham perusahaan yang bagus, ya kita tidur saja bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada hasilnya daripada orang yang kerja keras. Hanya tidur saja. Ya kan? Sama tinggal kring-kring. Karena investasi di saham itu yang terbaik kan tidur. Dan kalau kita jadi seorang pengusaha, fund manager, diulang-ulang berapa kali ribet. Saya sebelum melakukan udah tahu ribet, jadi saya nggak melakukan. Oke. Dan ada banyak kesulitan buat saya. Saya itu nggak punya karyawan satupun. Ya, jadi seorang pengusaha tentu setengah mati saya. Ya, saya nggak punya sekretaris, nggak punya staf keuangan, cuma sendirian. Kalau saya buka usaha setengah mati saya. Ya. Jadi orang yang nggak punya waktu lagi sibuk mikirin perusahaan itu. Dan kalau saya jadi investor saham itu, saya nggak usah membangun usaha, udah punya perusahaan yang sangat besar sekali ya. Seperti sekarang, saya punya pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Wih keren, nggak pernah bikin ban bisa jadi pemegang saham terbesar nomor 3 di pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Saya juga nggak usah bisnis, bisa jadi pemegang saham terbesar nomor 2 di perusahaan media yang MNC itu. Jadi enak. Dan itu saya membelinya juga di harga diskon. Ya. Contohnya, saya misalnya beli Indika Energy, tambang batu bara terbesar di Indonesia nomor 3, nilai buku per saham 1.600, harga saham 110. Kan murah, ngapain bangun usaha sendiri? Udah dapat perusahaan yang besar, terus at discount lagi, gede lagi. Nggak sampai 0,1 price to book, hanya 0,6 gitu kan, 0,06. Jadi saya nggak mau bangun usaha, karena saya bisa dapat tahu-taunya udah jadi perusahaan yang besar dan belinya at discount. Oke. Dan kalau saya jadi investor saham itu, saya nggak usah membangun usaha, udah punya perusahaan yang sangat besar sekali ya. Indika, Mercy, harga bajai. Di dunia nyata tidak ada. Mercy dijual harga Avanza. Itu Pasar hanya modal ada ya. di bursa saham yang ada seperti itu. Cuman saya pakai bahasa Inggris saja sedikit ya. Asik. Yesterday is a history. Tomorrow is a mystery. Ya, hari esok itu misteri, tidak ada seorang pun yang tahu ya. Bahwa krisis itu datang nggak ada yang tahu. 98, 2008 atau tahun 2020 nggak ada yang tahu. Cuman untuk mengantisipasi krisis itu supaya saya jangan terkapar ketika krisis, saya menghindari, saya tidak mau berhutang. Ya, saya tidak punya hutang. Sampai sekarang saya tidak berani berhutang. Suruh saya dorong uang saya 99, sekian persen dibeliin saham, saya berani. Saya berani. Ya. Sisain uang saya 100 juta aja buat saya hidup sebulan, oke. Ya. Saya berani dorong saya. Tapi jangan suruh saya tambah utang. Karena ketika krisis datang saya nggak bisa bertahan. Kalau saya nggak berhutang, krisis sedalam apapun saya bisa bertahan. Nggak ada yang bisa for sale, saya punya saham kan saya pegang terus. Saya akan menunggu dia kembali naik lebih tinggi lagi. Jadi antisipasi saya itu, saya nggak tahu. Karena tomorrow is a mystery. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Untuk mengantisipasi itu saya tidak berhutang. Jadi saya ketika krisis datang, saya punya daya tahan yang kuat. Nggak apa-apa.
Utang nanti pakai margin kita di for sale kan keren lah, malah kengong hilang dari bursa. Wisdom yang pertama dari Warren Buffett mengatakan invest, don't speculate. Ya. Artinya investasi, jangan spekulasi. Ternyata di bursa ada dua, satu investasi dan satu spekulasi. Apa sih bedanya investasi dan spekulasi? Bedanya tipis, ya. Kalau kita berinvestasi, artinya kita tahu apa yang kita beli. Sedangkan kalau kita berspekulasi, artinya kita tidak tahu apa yang kita beli. Ya. Kalau kita berinvestasi, tentu ada banyak hal yang harus kita ketahui. Misalnya, manajemennya seperti apa, apakah pemilik dari perusahaan publik itu, para eksekutif, mereka adalah orang-orang yang jujur, orang yang berintegritas, atau orang yang tidak jujur, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Sangat berbahaya sekali kalau kita membeli perusahaan yang manajemennya tidak jujur. Karena mereka bisa mengambil uang perusahaan publik itu di depan mata kita, dan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua, kita harus mengetahui seluruh keuangannya. Misalnya, berapa penjualannya, berapa laba usahanya berapa, beban bunganya berapa, kerugian kursnya berapa, kemudian labanya berapa, profit marginnya berapa, return on equity-nya berapa, laba per sahamnya berapa, price earning ratio-nya berapa. Kemudian kita juga harus tahu berapa modalnya, berapa nilai buku per sahamnya, berapa price to book-nya. Kita juga harus tahu berapa hutangnya, berapa hutang dolarnya. Kemudian berapa kasnya. Ada perusahaan yang utangnya 0, kasnya ada 2,4 triliun. Ada juga berapa piutangnya. Kok aneh ya? Ada perusahaan yang penjualannya cash tapi ada piutang ratusan miliar. Siapa yang utang padahal penjualannya cash semua gitu. Ada yang perusahaannya piutang macetnya berapa, persediaan barangnya berapa. Ini inventorinya benar nggak sih? Apa satu cold storage bisa muat barang 2,5 triliun gitu ya. Jadi kita harus tahu semuanya tuh. Kalau kita beli yang kita tahu, itu kita sedang berinvestasi. Tapi kalau kita tidak tahu apa yang kita beli, hanya berdasarkan saran dari teman, atau dengar orang tukang pom-pom, atau dengar dari influencer, ya, kita tidak tahu apa yang kita beli. Kita sedang berspekulasi. Seorang trader pun itu bukan investasi, dia juga seorang spekulator. Kalau kita membeli saham yang valuasinya mahal, dengan harapan kita bisa jual lebih mahal lagi, kita sedang berspekulasi, bukan berinvestasi. Demikian